Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini, melangkah ke acara selanjutnya, kami mempersilakan kepada Direktur Guru Pendidikan Dasar yaitu Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA untuk memberikan arahan dan juga kami mohon kepada Bapak untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Rahmadi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Elvira Dayana, rekan-rekan narasumber, alhamdulillah bisa hadir di sini. Kemudian Pak Nurdin dari Dinas Pendidikan Kota Kendari, kemudian Pak Yadi Ruyadi dari tim penilai pusat untuk pengajuan angka kredit, rekan-rekan dari Direktur Didas yang saat ini tengah menyiapkan kegiatan webinar ini, alhamdulillah bisa kita mulai hari ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru di jenjang SD, SMP maupun yang lain, termasuk juga Bapak Ibu dari unsur dinas yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa bertemu Bapak Ibu sekalian secara virtual dalam rangka event untuk webinar dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2022. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa membersamai Bapak Ibu sekalian sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu sekalian, semangat untuk serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar adalah menjadi topik dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2022. Kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek berupaya untuk memberikan fasilitasi upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Seiring dengan itu, Bapak-Ibu sekalian, guru sebagai ujung tombak bagaimana perbaikan kualitas pendidikan itu senantiasa harus diupayakan bagaimana menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bagaimana bisa menjadi pendidik, kemudian bisa mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi serta didik secara profesional. Arah ke sana tentunya seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar, bagaimana kualitas pembelajaran itu bisa dikawal bersama. Kita tahu, terutama rekan-rekan guru jenjang SD dan SMP yang begitu tersebar dan jumlah yang banyak, tantangannya juga semakin kompleks. Kualitas pembelajaran selalu kita upayakan bagaimana Ibu Bapak. Ada beberapa episode Merdeka Belajar, salah satu diantaranya di episode 15 yaitu kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Seiring dengan itu Bapak Ibu, bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya tadi itu bisa secara paralel yang arahnya adalah perbaikan kualitas pembelajaran. Seiring dengan itu Bapak Ibu tentunya tidak lepas dari bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti jenjang karir yang memang harus ditempuh, baik itu mulai dari guru pertama, muda, madya, bahkan utama. Merujuk dari SE Surat Edaran Mendikbud tanggal tahun 2016 ya nomor 67506 bahwa untuk penilaian angka kredit
golongan 4B ke atas itu menjadi tanggung jawab di Direktorat Pusat. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana rekan-rekan di jenjang guru madya golongan 4B harapannya bisa menaikkan angka kreditnya di kami dan untuk bisa diteruskan menjadi guru utama. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, upaya ini Bapak Ibu sudah melaksanakannya dan selalu berikhtiar. Namun dari pencermatan kami, nanti dari tim kami, atau dari timnya Bu Elvira Dayana akan lebih memahami, rata-rata dari pengajuan angka kredit yang disampaikan ke kami 40% begitu ya yang bisa lolos untuk menjadi penilaian angka kreditnya. Sekitar 50-60% belum memenuhi yang dipersyaratkan, sehingga harus dikembalikan pada guru yang bersangkutan atau pada pemerintah daerah setempat untuk bisa diperbaiki, direvisi, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terkait. Tentunya ini menjadi concern kami, bagaimana layanan dari khususnya di Direktorat Budiddas bisa mengoptimalkan. Jadi tidak hanya 40% saja begitu ya yang lolos untuk ke jenjang berikutnya, gitu ya, untuk diproses sebagai penilaian angka kredit tentunya, tapi bisa secara bertahap ini terus lebih baik. Memang dari pencermatan kami ada beberapa kendala, antara lain terkait dengan publikasi ilmiah, memang masih menjadi kendala bagi sebagian besar rekan-rekan guru. Ini nanti akan hadir ke Pak Yati, kemudian juga Pak Nurdin, bagaimana praktek baik Bapak Ibu sekalian dalam penilaian angka kredit, harapannya bisa lebih banyak lagi begitu jumlahnya dari pengajuan kepada kami. Kendala-kendala teknis nanti juga akan disampaikan. Silakan nanti kalau Bapak Ibu ada permasalahan mungkin bisa dikomunikasikan ke kami untuk perbaikan layanan ke depannya. Seiring dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kami berharap webinar kali ini akan memberikan manfaat, akan membantu Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk pengusulan penilaian angka kredit untuk golongan 4B ke atas utamanya, sehingga bisa masuk begitu ya ke jenjang guru utama. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih ini Bapak Ibu kepada rekan-rekan para narasumber yang hadir, Bu Elvira, kemudian Pak Nurdin, Pak Yati, dan semua yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih dan semangat kita seiring dengan Hari Guru Nasional tahun 2022 serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Mari terus kita upayakan perbaikan kualitas pembelajaran melalui inovasi-inovasi, apalagi era digital saat ini luar biasa fasilitasi yang ada, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi rekan-rekan guru untuk bisa memanfaatkannya. Sedikit perlu kami sampaikan sebelum kami akhiri, kami pun berupaya bagaimana regulasi-regulasi yang terkait. Kalau kita sementara ini menggunakan Permen RB nomor 16 tahun 2009, kita sedang berupaya bagaimana simplifikasi dari persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, ini juga jabatan juga kita upayakan yang lebih sederhana ya Pak sekalian. Termasuk bagaimana sih untuk yang publikasi ilmiah ini, apakah memang sudah menjadi semacam keharusan begitu ya, kewajiban yang mungkin memberatkan, jangan-jangan. Nah, ini yang mungkin menjadi concern kami begitu. Ini sedang kita koordinasikan, terus kita kaji Bapak sekalian, termasuk regulasi. Bahkan secara sistem kita juga sedang mengikhtiarkan apakah masih dengan menggunakan dokumen paper based misalnya, ini yang sedang dilakukan, atau sudah mengarah kepada yang digitalized.
tentunya bagaimana untuk melihat keautentikan, originalitas dari karya itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Namun selalu kita upayakan bagaimana antara fasilitasi, kelayanan, kemudahan, kesederhanaan, simplifikasi dengan secara substantif apa esensi dari peningkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat seperti itu. Profesionalitas, bagaimana mengawal kualitas pendidikan, pembelajaran tentunya menjadi concern kita bersama. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama begitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan ini melalui profesionalitas rekan-rekan guru dan jenjang karirnya pun juga lebih terkawal. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dari kegiatan pre-event webinar untuk HGN tahun 2022. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan senantiasa kita mohon bimbingan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan webinar praktek baik penilaian daftar usulan penetapan angka kredit bagi rekan-rekan guru didas dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar. Silakan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan dan mudah menjadi diskusi yang membantu produktif bagi Bapak Ibu dalam mengikuti jenjang karir yang harus kita tembus sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara webinar tentang praktik baik penilaian daftar usulan penetapan angka kredit guru didas pada siang hari ini, Bapak Ibu. Dan tentunya kami mendoakan Pak Direktur senantiasa diberikan kesehatan dalam menunaikan tugas-tugas, dan kami mempersilakan kepada Bapak Direktur untuk dapat mengikuti atau dapat meninggalkan Zoom webinar ini apabila Bapak ada kesibukan dan agenda yang lainnya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Emi, Bapak Ibu semua. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu sahabat guru Dikdas, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait webinar pada siang hari ini, yaitu tentang tata tertib ya, Bapak Ibu ya. Sedikit akan kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar ini melalui Zoom, mohon dapat menuliskan nama Bapak Ibu, yaitu dalam bentuk format, nama, instansi. Dan yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk tidak menuliskan keterangan kehadiran di dalam kolom chat atau menu Q&A. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup nanti Bapak Ibu untuk mengklik form registrasi agar Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu dalam webinar pada siang hari ini. Caranya yaitu dengan cara mengklik form registrasi. Setelah itu Bapak Ibu mengklik form daftar hadir. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal ini, Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan sudah jelas hal yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara materi kita, marilah bersama-sama kita menyaksikan video company profile Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Marilah bersama-sama kita menyaksikan video company profile Guru Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Ya, dipersilakan.
adalah profesi mulia yang membentuk karakter bangsa untuk memajukan Indonesia. Direktorat Guru Pendidikan Dasar hadir untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang guru pendidikan dasar. Sejak tahun 2015, estafet kepemimpinan terus bergulir untuk senantiasa memuliakan para guru Dikdas di Indonesia. Kami sadar bahwa guru pendidikan dasar merupakan pelaku pendidikan yang memiliki peran kuat dan strategis dalam meletakkan fondasi pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan guru Dikdas yang bermutu menjadi perhatian kami agar akses pendidikan yang luas, merata, dan berkeadilan dapat terwujud. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menghamba kepada murid, murid, dan murid. Direktorat Guru Pendidikan Dasar menaungi lebih dari 1.261.000 guru SD dan 583.000 guru SMP yang tersebar di 189.000 sekolah di Indonesia dan luar negeri. Untuk mewujudkan guru pendidikan dasar yang mulia, profesional, dan sejahtera, kami memfasilitasi guru-guru di Indonesia agar mampu menjadi agen transformasi pembelajaran menuju abad 21. mengawal regulasi dan tata kelola guru, serta menjalin kemitraan dan pemberdayaan komunitas pendidikan. Dan inilah persembahan kami untuk negeri. Kami terus mendukung guru dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar, seri webinar, komunitas belajar, pemanfaatan pusat layanan bantuan, dan kerjasama dengan mitra pembangunan. Dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar, kami sangat terbantu pada saat mengenal kurikulum Merdeka. Banyak hal yang bisa kami manfaatkan seperti bahan-bahan ajar dan lain sebagainya. peluncuran perdirjen tentang kerangka kompetensi literasi dan numerasi kami lakukan sebagai upaya pengembangan diri guru agar mampu memetakan learning journey terkait literasi dan numerasi. Selamat datang di acara webinar literasi dan numerasi Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Ditjen GTK bekerja sama dengan LPDP menyelenggarakan beasiswa mikrokredensial bidang literasi pada Teachers College Columbia University Amerika Serikat dan bidang numerasi pada Monash University Australia untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan dasar. Saya baru saja mengikuti program micro-credential bidang numerasi. Menurut saya program ini sangatlah penting bagi guru-guru di Indonesia karena dapat meningkatkan pemahaman akan numerasi itu sendiri. Seperti halnya literasi, numerasi juga sangat penting untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Untuk pemenuhan kebutuhan guru, kami bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengkoordinasikan jumlah formasi dan penyelenggaraan seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Kami sangat mengapresiasi adanya program pemenuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura siap mendukung program tersebut. Kami juga melaksanakan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit bagi guru pendidikan dasar golongan 4B ke atas untuk menilai kinerja dan pengembangan karir guru.
Pemberian penghargaan diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Guru Nasional sebagai wujud apresiasi bangsa terhadap guru-guru terbaik di Indonesia. Kunjungan kerja pada instansi daerah dilakukan dalam rangka harmonisasi regulasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Hal ini bertujuan untuk menampung saran, gagasan, dan permasalahan pendidikan yang dialami oleh daerah. Dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, kami menjalin kemitraan dan pemberdayaan komunitas pendidikan. Kami berupaya untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah bagi organisasi penggerak telah tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak kepada ekosistem pendidikan. Pendidikan di daerah 3T pun terus kami perhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Darat yang bertugas di daerah perbatasan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam program pendidikan kesehatan reproduksi bagi guru SMP agar peserta didik mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kesehatan reproduksi untuk mampu mengambil keputusan dan tindakan yang sehat, bertanggung jawab, dan berbahagia. Berbagai program prioritas kementerian kami sosialisasikan kepada guru, tenaga pendidikan, dan masyarakat, baik secara daring maupun luring. Secara daring, kami rutin melaksanakan webinar dan coaching klinik yang mengangkat berbagai tema, seperti guru penggerak, sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Oke, semua ready? Kita mulai webinarnya ya. Oke. Kami mengoptimalkan penggunaan platform media sosial agar guru pendidikan dasar di Indonesia mendapatkan informasi terkini dan terpercaya mengenai program Kemdikbudristek. Oke, siap Pak. Selain itu, terdapat fasilitas studio podcast yang kami gunakan untuk melaksanakan dialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Data mengenai guru, siswa, dan sekolah di Indonesia dapat sahabat Guru Dikdas akses melalui website gurudikdas.kemdikbud.go.id. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada guru di Indonesia, kami terus melakukan peningkatan kompetensi kepada 112 pegawai Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Untuk mencapai instansi yang berintegritas dan bebas korupsi, kami berupaya untuk meningkatkan kinerja dan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik untuk guru-guru di Indonesia. Dengan senyum, salam, dan sapa, kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi guru pendidikan dasar. Dengan semangat memajukan negeri, melalui pendidikan kami siap melayani. Menyiapkan generasi bangsa sejak dini. Mendukung pejuang pendidikan hingga pelosok negeri. Sebagai bakti kami untuk Ibu Pertiwi. Guru Dikdas, dasar pendidikan berkualitas. Guru Dikdas, dasar pendidikan berkualitas. Dasar pendidikan berkualitas. Untuk mengetahui informasi lengkap tentang kami, silakan mengunjungi website dan media sosial Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Ya, Bapak Ibu, sahabat Guru Dikdas, demikianlah company profile tentang Direktorat Guru Pendidikan Dasar ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki materi utama untuk webinar pada siang hari ini.
Alhamdulillah para narasumber kita ini sudah tidak sabar nih ya Bapak Ibu akan menyampaikan materi apa kiranya terkait dengan Dupak ini ya Bu Elvira, Pak Yadi, dan Pak Nurdin ya. Jadi langsung saja saya mempersilakan untuk kesempatan yang pertama kepada Ibu Elvira, dipersilakan untuk menyampaikan materi paparannya Bu. Nanti dilanjutkan dengan Pak Yadi dan terakhir dengan Pak Nurdin. Dan setelah itu nanti kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab pada Bapak Ibu guru yang sudah tidak sabar nih Bu, sepertinya ingin berdiskusi langsung Bu nanti setelah paparan materi. Ya, dipersilakan Ibu Elvira. Baik, terima kasih Bu Emi. Selamat siang sahabat guru Dikdas yang berbahagia. Kita berjumpa lagi di forum webinar siang hari ini mengenai praktek baik penilaian daftar usulan penetapan angka kredit guru pendidikan dasar pre-event Hari Guru Nasional tahun 2022. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke materi ya. Sebentar, saya coba. Ya, Mbak Emi, sudah kelihatan kah? Iya, sudah Bu Elvira. Ya, siang hari ini kita materinya mengenai pengembangan karir jabatan fungsional guru jenjang pendidikan. Ini di sini ada pendidikan baik dari tingkat PAUD, TK, sampai ke menengah, dan juga untuk pengawas sekolah, sama ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita pendahuluan mengenai Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 22 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang juknis jabatan guru dan angka kreditnya. Baik itu diusulkan oleh Bupati, Wali Kota atau Kepala Sekolah, Kepala Dinas dalam hal ini untuk golongan 3A sampai dengan 4B. Ini maaf. Dan ini untuk Dikdas ya Pak, Bapak dan Ibu, untuk Dikdas itu 3A sampai golongan 4B. Dan dilanjutkan dibawa ke tim penilai angka kredit provinsi, kabupaten, kota, di mana provinsi menangani pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Unsur kepala guru, kepala sekolah, BKD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan perguruan tinggi. Maka lanjut, Direktorat Jenderal Guru GTK, Guru Tenaga Kependidikan golongan 4B ke atas itu ditangani oleh pusat, dalam hal ini Direktorat GTK. Maka setelah itu dinilai oleh tim pusat dengan unsur Kemendikbud, guru, dan perguruan tinggi. Untuk peraturan atau dasar hukumnya, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung saja membaca. Kita tidak perlu menginformasikan di sini, karena nanti bahan juga akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk yang selanjutnya pemberlakuan regulasi terkait jabatan fungsional guru, yaitu dari Kepmenpan nomor 84 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya berlaku tanggal 31 Desember 2012. Lantas, Permendiknas nomor 38 2010 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru itu dimulai dari tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012. Permendikbud nomor 4 2014 tentang penyesuaian
PNS dan guru bukan PNS. Dalam hal ini passing. Ada juga Permendikbud nomor 13 2016 tentang perubahan Permendikbud nomor 4 2014. Dilanjutkan Permenpan nomor RB nomor 16 tentang jabatan fungsional guru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013. Permendiknas dan Kepala BKN tahun 2010 tentang juknis jabatan fungsional dan angka kreditnya dilanjutkan Permendiknas nomor 35 2010. Ini diperkuat oleh Permendiknas nomor 35 2010 tentang juknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Maka di sini akan keluar ada 5 pedoman pengelolaan PKB yang Bapak dan Ibu nanti akan mempelajarinya. Kita lanjutkan. Untuk Pak Guru golongan 3B ke atas diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini, jabatan fungsional guru diterbitkan oleh Penjabat Pembina Kepegawaian dan dilanjutkan oleh KP diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Khusus bagi guru golongan 4C diwajibkan presentasi ilmiah dan golongan 4B ke atas mengusulkan dupak dan bukti fisik kepada Dirjen GTK UP Kepala LPMP yang ditunjuk. Dalam hal ini LPMP sekarang sudah berganti nama menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ataupun Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagi yang golongan 4C yang lulus PAK-nya nanti akan diwajibkan untuk mengikuti UKKJ guru. Regulasinya Bapak dan Ibu bisa melihat di bawahnya ada PP nomor 11, Permenpan nomor 38 dan Permendikbudristek dalam proses. Khusus bagi guru golongan 4C, sertifikat lulus UKKJ sudah diminta oleh BKN setiap tahun 2019. Apa penyiapan dupak dan bukti fisiknya, yaitu untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit guru wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Guru tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat jabatan setingkat lebih tinggi. Di sini banyak guru-guru yang belum memahami dalam hal ini untuk pengusulan PAK. Jadi kami berharap nanti Bapak dan Ibu pun juga dapat menginformasikan informasi tersebut ini ke guru-guru yang lainnya. Baik, dilanjutkan bukti fisik hasil presentasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian setelah kenaikan jabatan yang terakhir, kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. Bukti fisik pendidikan sekolah itu ada ijazah dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum dinilaikan. Nah, ini kalau seandainya Bapak pada saat semester atau pada saat periode sekarang belum dinilai tapi sudah memiliki ijazah S2, nanti periode berikutnya bisa diajukan untuk penilaian angka kredit. Ini informasi terkait proses pengusulan dupak jabatan fungsional guru pertama, golongan 3A sampai dengan guru madya golongan 4B ada di kabupaten kota provinsi, yaitu kepala. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Yang provinsi adalah menengah ya. Tadi sudah dijelaskan. Untuk yang TK dan Dikdas itu dari Kabupaten Kota.
diajukan ke Sekretaris Tim Penilai Kabupaten Kota untuk Dikdas dan Provinsi untuk Dikmen Diksus. Setelah itu dinilai oleh tim penilai kabupaten kota atau daerah setempat. Bila memenuhi persyaratan, maka pejabat penetap akan dikeluarkan PAK, dalam hal ini penetapan angka kredit. Bila tidak memenuhi persyaratan, maka PAK hasil penilaian setiap tahun dalam bentuk surat laporan hasil penilaian angka kredit atau disebut juga HAPAK. Nah, nanti akan dikirimkan ke unit pengusul kembali. Untuk yang lolos dari PAK itu akan diterbitkan SK jabatan fungsional guru oleh BKD provinsi. Ini untuk yang di daerah atau di kabupaten kota provinsi. Untuk yang golongan 4B ke atas, yaitu proses pengusulan dupak jabatan fungsional guru madya, dalam hal ini golongan 4B sampai dengan guru utama golongan 4E di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten kota, Kemenak, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non-kementerian. Itu dari Kepala RA, TK, MI, SD, MTS, SLTP, MA, SLTA, SLB, memenuhi dupak berikut bukti fisiknya dan dokumen kepegawaian dalam satu set saja. Tidak perlu Bapak dan Ibu menggandakan sekian banyak berkas sehingga itu tidak tidak ternilaikan. Nah, cukup hanya satu set saja. Maka setelah dari kepala sekolah diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, kantor wilayah Kemenak, kementerian lainnya melalui PO Box, Dirjen GTK, UP Kepala BBPMP atau BPMP yang ditunjuk. Maaf. Lantas dibawa pada saat penilaian di Sekretariat Tim Penilai Pusat di Kemendikbudristek oleh tim penilai pusat. Bila memenuhi persyaratan, maka akan keluar PAK dan PAK akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal. Dalam hal ini, kalau sekarang itu oleh Ibu Sesjen Kemendikbudristek. Bila persyaratan tidak terpenuhi, misalnya jurnal atau dan sebagainya, Bapak dan Ibu, maka berkas tersebut akan keluarlah HAPAK, PAK hasil penilaian setiap tahun dalam bentuk surat laporan hasil penilaian angka kredit yang disebut HAPAK. Nah, di sini bisa dilihat di https://epak.gtk.kemendikbud.go.id. SK jabatan guru utama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten kota, Kemenak, kementerian lainnya, Kementerian Setnet dengan tembusan ke BKN untuk pengusulan kenaikan pangkat. Ini percepatan dan peringatan pelayanan angka kredit bagi guru golongan 4B ke atas. Ada surat edaran nomor 67506 dan sebagainya tertanggal 13 Desember 2016 tentang pengusulan penilaian angka kredit guru golongan 4B ke atas dan nomor 582
garing A3.3 KP 2017 tanggal 10 Januari tentang pengusulan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru madya pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B ke atas berikut SK Kemendikbud nomor 29 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat bagi jabatan fungsional guru madya pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B ke atas. Selanjutnya, LPMP yang ditunjuk ini sebagai sekretariat penilai dengan surat edaran nomor 67506 tanggal 13 Desember 2016 masih sampai saat ini di 25 LPMP ataupun BPMP atau BBPMP. Dalam hal ini masih di 25 lokasi, yaitu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu itu ada Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau itu diusulkan ke LPMP Bengkulu. LPMP Jogja, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk Kalimantan Timur itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung itu masing-masing, dan Maluku ada Maluku sendiri, ada Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Untuk NTB ada 2 provinsi, NTB dan NTT. Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Bapak dan Ibu, untuk nanti pengusulan Bapak dan Ibu untuk kenaikan golongan jabatan atau ruang 4B ke atas bisa diusulkan di mana Bapak dan Ibu tinggal. Ya, persyaratan pengusulan PAK itu ada beberapa hal, yaitu DUPAK dan bukti fisik disusun dengan urutan sebagai berikut ini supaya mempermudah tim penilai dan verifikator untuk membuka berkas Bapak dan Ibu supaya cepat. Nah, ini DUPAK format sesuai dengan lampiran 1. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, surat pernyataan pelaksanaan penunjang, dan surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan satu dengan bukti fisik melalui kegiatan unsur utama dan unsur penunjang masing-masing. Yang kedua, dokumen kepegawaian disusun dan urutan sebagai berikut: surat pengantar dari pejabat berwenang, fotokopi konversi INIP, fotokopi surat laporan, fotokopi PAK terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi penyesuaian PAK bagi yang sudah diselesaikan, fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru, fotokopi ijazah S1, S2, dan atau S3 berikut surat izin belajar atau SK tugas belajar yang biasanya tidak terlampirkan, sehingga berkas Bapak dan Ibu pada saat penilaian itu belum bisa dinilai dan akan dinilai atau dilengkapi kembali untuk penilaian berikutnya. Bagi yang tugas belajar agar melampirkan SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru dan SK pengangkatan kembali, fotokopi sertifikat pendidik, penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir. Untuk yang golongan 4B, 4C ke 4D itu ada uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru, yaitu pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural
bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Nurdin untuk yang di daerah. Baik, dilanjutkan latar belakang ada pasal 81 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS perlu dilaksanakan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang sebenarnya Bapak dan Ibu setiap jenjang kenaikan jabatan itu perlu diadakan UKKJ baik di daerah maupun di pusat. Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional ada pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menduduki jabatan setingkat lebih tinggi. Dan ini bahan-bahan ini semua sama untuk kenaikan jabatan baik yang pertama sampai yang madya. Kita lanjutkan. Tujuan uji kompetensi kenaikan jabatan yaitu mengukur kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu dasar pengambil keputusan penetapan kenaikan jenjang jabatan guru dan pengawas sekolah setingkat lebih tinggi. Cukup banyak ya. Apa komponen-komponennya itu untuk KKJ? Ada komponen teknis bagi guru terdiri atas komponen pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial merupakan kemampuan yang terdiri atas integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain untuk mengelola perubahan dan mengambil keputusan, dan seterusnya. Nah, ini semua akan ada di materi UKKJ selanjutnya. Baik, untuk rekap golongan ruang guru jenjang SD dan SMP, berikut kepala sekolah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini. Dan, nah ini, masalah dalam PAK. Ini salah satu nanti mungkin Pak Yadi juga akan menyampaikan permasalahan dalam penilaian PAK. Baik, di sini angka kredit kumulatif asal dari pengusul yang di atas rata-rata terlalu tinggi. Jadi Bapak dan Ibu yang tim penilai di daerah itu biasanya untuk golongan 3A sampai dengan 4B itu nilainya terlalu tinggi sehingga kami mengalami agak sedikit permasalahan untuk penilaian untuk golongan 4B ke atas. Baik format dan nilai-nilai sub unsur yang tidak sesuai regulasi. Ini yang tadi saya jelaskan terlalu tinggi. Nah, banyak yang Bapak dan Ibu untuk karya tulis yang cenderung sama. Nah, di sini saya hanya menginformasikan banyak di daerah, misalnya satu daerah pengusul itu sama, baik isinya hanya sedikit perubahan, entah itu fotonya, entah itu lokasinya. Jadi ini mohon bantuan Bapak dan Ibu supaya ditingkatkan kembali untuk karya tulisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman akan PAK guru yang minim. Surat pengantar dari Dinas Pendidikan tidak terlampir. Ini juga banyak yang tidak terlampir, sehingga kami juga kadang kesulitan. Bapak dan Ibu juga sudah pindah, tapi tidak ada surat pengantar dari Dinas Pendidikan untuk pengusulan PAK. PAK tahunan tidak dilengkapi dengan PIKI dan PKB, hanya PKG saja. Ini juga banyak kendalanya. PAK lama disinyalir ada yang dipalsukan. Mohon Bapak dan Ibu semuanya
tolong dibantu kami juga dalam hal ini. Ya, terakhir. Baik, Bu Elvira. Terima kasih. Iya, sudah sangat jelas sekali hal yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, Bu Elvira ya, Bapak Ibu ya. Beliau sudah menyampaikan tentang proses pengusulan DUPAK ya, Jabatan Fungsional Guru, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan juga di tingkat lingkungan pemerintah kementerian, maksudnya untuk golongan 4B ke atas. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat guru Dikdas, kita melangkah ke cara selanjutnya, yaitu marilah bersama-sama kita mendengarkan paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ruyadi. Beliau akan menyampaikan secara teknis sebenarnya PAK ini apa sih manfaatnya dan hal-hal apa sih yang kiranya menjadi sulit nih Bapak Ibu nih misalnya ya dalam pengusuran DUPAK-nya ini. Beliau akan menyampaikan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Kami persilakan kepada Bapak Yadi Ruyadi. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur, ya, para narasumber, Bu Elvira, Pak Nurdin, Ibu Moderator, Mbak Emi, dan para guru sekalian di seluruh tanah air. Terima kasih sudah bisa ikut gabung di dalam acara webinar pra-event ya, Hari Guru Nasional tahun 2022. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, acara ini amat penting ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Elvira itu, saya pikir informasi yang sangat berharga dan bisa jadi langka ya. Oleh karena itu beruntung Bapak Ibu yang bisa gabung pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak sekalian, saya akan meneruskan secara sepintas ya tentang kenaikan jabatan ini gitu ya. Pertama, saya ingin mengingatkan saja pertama ini ya. Mengingatkan sebenarnya peran guru profesional itu ya sangat penting ya di dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas pendidikan Indonesia. Ya. Jadi walaupun sekarang ya zaman digitalisasi ya, tetapi ternyata peran guru itu tidak tergantikan. Ya. Bahkan semakin kuat dengan disupport oleh informasi teknologi ya. Jadi yang namanya IT itu ya, itu tidak melemahkan guru, tetapi justru sebaliknya memperkuat peran dan kedudukan guru. Nah, saya merangkum ya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi spiritnya, Ibu Bapak sekalian, semangatnya gitu ya. Itu undang-undang guru dan dosen itu ya. Ya, ini pertama dilihat dari guru, itu sebenarnya sudah amat jelas ya bahwa undang-undang ini memperkuat ya kedudukan guru sebagai pekerjaan profesional. Ya. Nah, kita ketahui bahwa pekerjaan profesional itu ya memerlukan persyaratan-persyaratan. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan persyaratan pendidikan, ya persyaratan kompetensi, termasuk untuk mendapatkan sertifikat pendidikan melalui pendidikan profesi guru. Ya. Nah, jadi guru profesional itu, ya, saya pikir dilihat dari sisi persyaratan ini
itu sebenarnya sudah banyak yang memenuhi persyaratan. Ya. Nah, tinggal ditambah ya bahwa setelah mendapatkan persyaratan formal ya sebagai guru profesional, itu memang harus diteruskan, ditambah. Nah, ini penambahan inilah sebenarnya nanti terkait dengan dengan tanggung jawab ya, dengan komitmen ya, dan dengan itikad sebagai guru profesional. Nah, gitu ya. Mengapa Ibu Bapak sekalian saya ingin mengingatkan ini ya? Ya, karena memang guru profesional itu nanti ya dia akan bisa mendidik secara profesional. Ya. Mengajar secara profesional, membimbing secara profesional, sampai mengarahkan secara profesional. Nah, jadi ketika proses-proses itu berjalan secara profesional, maka proses itu akan memiliki kualitas profesional. Nah, oleh karena itu, di sini nanti akan ada hubungan ya yang amat kuat antara guru yang profesional dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita memang harus sadar kenapa kualitas pembelajaran ini ya itu menjadi fokus utama. Karena disitulah proses pendidikan berjalan. Disitulah proses peningkatan kompetensi siswa, ya, pembinaan kepribadian siswa, pembinaan karakter siswa itu terjadi di dalam proses pembelajaran. Jadi dapat dibayangkan Ibu Bapak sekalian, kalau kita menyelenggarakan proses pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa, ya, kemudian prosesnya tidak berkualitas, maka hasilnya juga tidak akan berkualitas. Nah, inilah pentingnya kita terus ya mempunyai mindset dan komitmen untuk terus meningkatkan kita sebagai guru profesional agar kualitas pembelajaran kita meningkat. Nah, kalau kualitas pembelajaran kita meningkat, maka ini sudah kita punya harapan. Harapan apa? Harapan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi benang merahnya itu seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Jadi apa yang Ibu Bapak kerjakan di kelas, itulah proses yang akan menentukan di dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional kita. Ya. Nah, tujuan pendidikan nasional kita sudah secara gamblang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi grand design-nya itu seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini saya pikir mindset ini mesti dimiliki oleh para guru, ya, para guru. Nah, berikutnya, Ibu Bapak sekalian, baru saya masuk kepada persoalan kenaikan jabatan fungsional guru. Ya. Saya melihat, Ibu Bapak sekalian, ya, salah satu ciri guru profesional itu, ya, itu memiliki kesadaran untuk naik jabatan. Ya. Jadi, nah ini saya menekankan ya bahwa naik jabatan itu bukan urusan pribadi, ya, gitu. Jadi pemahamannya itu tidak begitu. Jadi saya tidak akan naik, Pak. Saya sudah mandek di golongan 4A, malas ke golongan 4B, atau sudah di 4B, malas ke golongan 4C ke atas. Nah, itu sebenarnya sikap itu bukan sikap pribadi dalam pengertian implikasinya hanya kepada pribadi guru yang bersangkutan. Tetapi justru implikasinya itu luas.
luas implikasinya. Kepada apa? Ya kepada tadi, kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, ya, guru itu memang wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Agar apa? Agar bisa melaksanakan tugas-tugas profesionalnya sebagai guru. Nah itu dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar, ya, itu PKB itu kita yakini, ya, itu sebagai strategi untuk meningkatkan, ya, dan menjamin guru profesional. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, ya, kenaikan jabatan guru itu, ya, itu berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini saya melihat seperti itu, ya. Mengapa? Karena untuk naik jabatan, guru itu harus mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pendidikan, ya, pembelajaran, PKB, dan penunjang. Nah, kegiatan-kegiatan itu kalau dijalankan secara penuh terhadap unsur utama tadi, guru itu akan mempunyai pengalaman pembelajaran, ya, untuk meningkatkan misalnya pemahaman materi, ya, kemudian untuk merasa didorong untuk membuat media-media pembelajaran, ya, sebagai karya inovatif, ya. Kemudian untuk selalu berpikir kritis, ya, dengan melihat keadaan para muridnya karena melakukan penelitian. Nah, salah satunya penelitian tindakan kelas. Nah, jadi kita melihat Ibu Bapak sekalian, ya, kenaikan jabatan fungsional guru itu, ya, itu bukan urusan pribadi, bukan hanya berimplikasi kepada pribadi, tetapi implikasinya luas kepada pelaksanaan tugas-tugas Ibu Bapak sekalian, ya, di sekolah. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Ibu Bapak, ya, bahwa inilah unsur utama ketika para guru akan naik jabatan yang harus dipenuhi. Nah, dari pemenuhan unsur utama ini, ya, saya tadi menyatakan kalau ini dilakukan, ya, seluruhnya oleh guru untuk naik jabatan, maka guru akan punya pengalaman-pengalaman yang bisa meningkatkan keprofesionalan guru, ya. Nah, oleh karena itu, nih kami tadi Bu Elvira menyatakan, ayo Ibu Bapak guru segera, ya, untuk mengusulkan naik jabatan, ya. Jadi jangan dibiarkan. Sayang gitu kan, jangan dibiarkan. Nah, itu Ibu Bapak sekalian korelasi, ya, antara naik jabatan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, berikutnya saya masuk ke dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan kenaikan jabatan fungsional. Ini kira-kira yang umumnya, ya, dirasakan atau terekam gitu, ya. Pertama, ya, ketika guru mempunyai niat ingin naik jabatan, maka belum apa-apa sudah mengalami kesulitan. Jadi banyak kesulitan untuk memenuhi angka kredit, banyak kesulitan. Nah, ini ketika kita mengalami kondisi seperti ini, ya, itu saya melihat, ya, pertama misalnya, ya, cobalah dilihat, ya, kesulitannya itu apa sih gitu, ya. Kesulitannya itu apa, ya. Jadi jangan apa-apa sudah putus asa, terus menghindar dari tantangan gitu kan.
Jadi saya menyarankan ya, apabila ada kesulitan maka kerjakan saja ya apa yang harus dipenuhi itu. Nanti di situ kita akan punya jalan. Karena ibu bapak sekalian ya, banyak guru ya yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam memenuhi angka kredit. Ya. Itu ternyata guru yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan angka kredit itu adalah memang guru-guru yang tidak putus asa, tidak gampang menyerah. Ya. Ya. Kalau tidak tahu ditanyakan ya, kepada yang tahu ya. Kalau tidak bisa ya ditanyakan kepada yang bisa. Sebenarnya banyak tempat bertanya bagi guru ketika mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan angka kredit. Nah, tadi diulas pintas oleh Ibu moderator ya. Salah satu termasuk oleh Pak Direktur tadi, salah satu kesulitan utama dalam memenuhi angka kredit itu di publikasi ilmiah. Ya. Publikasi ilmiah itu terutama unsur penelitian dan publikasinya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian ya. Nah, ini kalau para guru ini yang golongan 4A ya, 4B ya. Ketika bicara harus ada penelitian, ini sering mundur. Nah, tidak maju, ya, sering menghindar ya. Karena apa? Karena bayangannya kalau melakukan penelitian itu ya seperti penelitian para dosen di perguruan tinggi ya, yang waktunya harus lama begitu kan, yang perlu biaya besar gitu kan. Padahal yang dituntut itu tidak seperti itu. Nah, PTK itu Ibu Bapak sekalian ya, itu salah satu jenis penelitian yang paling sederhana dan Ibu Bapak bisa belajar secara cepat bagaimana melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian PTK ya. Karena sebenarnya guru setiap hari sebenarnya ya di dalam praktek proses pembelajarannya itu sebenarnya melakukan penelitian ya. Karena guru mengetahui ketika hasil ulangan kenapa kok sebagian besar tidak bisa menjawab ya. Kenapa ada anak yang terlambat memahami ya. Itu sebenarnya guru itu dari pengalaman kesehariannya itu sudah mengetahui. Nah, itu sebenarnya salah satu proses penelitian yang dilakukan di dalam kemasan PTK. Jadi tinggal langkah-langkahnya saja diikuti ya sebagai langkah PTK. Itu kaitannya dengan penelitian Ibu Bapak sekalian ya. Nah, yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada Ibu Bapak itu ya. Ketika Ibu Bapak berhasil melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian hasil penelitiannya disusun lagi dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal gitu ya. Maka hati-hati jangan sembarangan mempublikasikan pada jurnal yang tidak jelas. Ya. Pada jurnal yang tidak jelas. Sebab kalau Ibu Bapak memasukkan kepada jurnal yang tidak jelas, itu kecenderungannya akan ditolak. Ya. Tidak akan dinilai. Sayang kan? Nah, oleh karena itu ini Ibu Bapak harus tahu gitu ya. Misalnya jurnal-jurnal mana yang misalnya layak ya dan memenuhi syarat. Jadi itu tinggal ditanyakan saja sebenarnya ya. Malah saya kalau kalau ingin mengasih saran ya gunakanlah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang ada di daerah Ibu Bapak. Ya, kan pastilah banyak itu perguruan tinggi sekarang membuat jurnal-jurnal ya. Saya pikir
akan banyak jurnalnya ya, karena itu tuntutan perguruan tinggi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, saya melihat ya salah satu tantangan para guru mandeg ya di dalam kenaikan jabatan, terutama dari golongan 4B ke atas ini ya, itu sebenarnya lebih banyak itu karena faktor internal. Jadi faktor dari guru sendiri. Apa itu? Yaitu lebih banyak kepada hambatan-hambatan psikologis ketimbang hambatan-hambatan kompetensi. Nah, ini hambatan-hambatan psikologis ini sebenarnya bisa diubah ya. Bisa diubah kalau Ibu Bapak sekalian itu memang punya semangat ya, ingin naik jabatan. Jadi kalau semangatnya tidak ada untuk naik jabatan, ya menghadapi masalah sedikit saja sudah mundur ya. Nah, jadi ini faktor internal ini harus diselesaikan sendiri oleh guru. Ya. Nah, sering faktor internal ini juga diperkuat oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja. Ya. Jadi kalau teman-teman gurunya tidak mau ngusulin naik jabatan, nanti yang lain juga akan semakin banyak temannya, gitu kan? Tapi kalau teman-teman gurunya pada ngusulin naik jabatan, masa ibu bapak tidak kebawa ya, terbawa itu kan? Ya pasti ya. Jadi kalau umumnya di suatu sekolah itu guru yang semangat ya naik jabatan dari 4B ke atas itu misalnya sedikit, itu memang akan mempengaruhi ya kepada teman-teman yang lain. Demikian juga sebaliknya ibu bapak sekalian ya. Kalau di sekolah itu para guru semangat ya untuk mengumpulkan angka kredit ya untuk naik jabatan 4B ke atas, saya pikir teman-teman yang lain itu juga bisa ikut ya. Nah, bagaimana ini solusinya? Kalau menurut saya, ibu sekalian, jadi ketika menghadapi faktor-faktor psikologi sendiri dan lingkungan ya kerja ya yang kurang mendukung, ya seringlah berdiskusi dengan sesama teman, guru, bahkan juga diskusilah dengan kepala sekolah ya, dengan pengawas gitu kan. Ya paling tidak curhat gitu ya, bahwa saya itu kok begini gitu ya, kok rasanya sulit gitu ya. Jadi nanti dari situlah akan ada jalan keluar menurut saya. Ketika ada sebercik jalan keluar, maka akan tumbuh semangat ya. Nah, yang terakhir, ibu bapak sekalian ya, ini saya pikir fenomena yang banyak dialami di banyak daerah. Jadi ketika kesulitan untuk naik jabatan itu tidak diatasi, itu makin lama kan waktu berjalan, ibu bapak sekalian, itu makin tenggelam ya, makin lebih hanyut. Apalagi, wah saya ini mau pensiun Pak, ya 1-2 tahun lagi mau pensiun, ngapain ngusulin naik jabatan karena akan pensiun. Nah, jadi saya sering datang ke daerah-daerah itu, ke para guru itu bertanya, ibu bapak ini golongan 4B sudah berapa lama? Wah Pak, kami sudah 7 tahun, ada yang 10 tahun, ya, ada yang 12 tahun. Jadi saya pikir lama sekali ibu bapak sekalian. Kenapa tidak mencoba mengumpulkan angka kredit selama itu? Ya misalnya kalau ibu bapak paling jeleknya ya 1 tahun itu melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Itu kalau 10 tahun itu sudah ada 10 PTK. Saya pikir sudah lebih dari cukup ya. Tapi kalau tiap tahun tidak melakukan, ya 0 terus walaupun waktu berjalan gitu ya. Nah, itu saya pikir beberapa catatan yang saya lihat ya dari pengalaman mendorong ya para guru untuk supaya naik jabatan. Terakhir, nah ini saya ingin bicara bicara tentang temuan-temuan ya ketika kami menilai ya dari golongan 4B ke atas. Apa itu ya? Pertama khusus ya tentang
pemenuhan angka kredit di bidang publikasi. Ya. Ketika para guru publikasi itu memilih ya, menyodorkan yaitu penelitian tindakan kelas, ya, maka kita menemukan ya kenapa banyak PTK yang tidak lolos. Tadi Pak Direktur menyebut yang lolos itu hanya di angka 40%. Ya. Nah itu sebenarnya Ibu Bapak PTK-nya sudah baik, ya, sudah baik. Ya. Tetapi baik tidaknya PTK itu kan ditentukan oleh dua hal. Pertama isi PTK-nya, kedua aspek administrasinya. Nah aspek administrasi yang penting itu, ya, itu adalah lampiran. Nah, jadi PTK-nya baik, tapi lampirannya kurang lengkap. Jadi apa lampiran kurang lengkap itu? Ya sering RPP-nya tidak dilampirkan dengan lengkap, gitu ya. Jadi sering contoh-contoh kerja siswanya tidak diberikan contoh, ya. Kemudian dalam praktek PTK-nya itu misalnya tidak dikuatkan dengan foto-foto kegiatan PTK. Sebenarnya itu sederhana menurut saya ya. Kalau tahu ya harus ada lampiran-lampiran seperti itu, saya pikir para guru itu akan memenuhi ya. Jadi kalau saya lihat kenapa ini lampirannya tidak lengkap? Saya menduga Ibu Bapak mungkin kurang paham ya bahwa ternyata harus ada lampirannya lengkap. Ya. PTK-nya tebal, ya, isinya bagus gitu ya, tetapi lampirannya kurang lengkap. Nah, jadi ini tentu saja tidak memenuhi syarat untuk bisa dinilai Ibu Bapak sekalian ya. Nah, yang berikutnya nih ya, Ibu sekalian ya. Lampirannya lengkap, semua lengkap segala macam. Tetapi sayang ya. PTK-nya itu ternyata belum diseminarkan. Saya menemukan banyak PTK yang bagus tetapi belum diseminarkan. Nah ini Ibu sekalian, banyak mungkin para guru tidak terlalu memandang penting atau mungkin tidak paham ya bahwa PTK-nya harus diseminarkan. Nah PTK-nya harus diseminarkan, Ibu sekalian, kemudian dilampirkanlah bukti-bukti bahwa PTK itu diseminarkan. Nah semua aturan itu Ibu Bapak sekalian, itu sebenarnya secara jelas itu sudah ada di buku 4 dan buku 5. Itu silakan saja di-download oleh Ibu Bapak sekalian ya. Itu baca di situ semua ada ya. Asal Bapak Ibu gurunya rajin ya Pak Yadi ya. Ya, asal Ibu Bapak gurunya rajin ya. Nggak ada masalah gitu ya. Malah buku 4, buku 5 itu Ibu sekalian sangat tipis ya. Sangat tipis, tidak tebal ya. Sangat sederhana. Jadi Ibu Bapak silahkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu yang terkait dengan artikelnya yang dipublikasikan pada jurnal. Tadi saya menyampaikan Ibu Bapak sekalian. Ya. Jadi kenapa artikel saya dipublikasikan pada jurnal tertentu, tetapi kok masih ditolak gitu ya, masih ditolak. Ini Ibu sekalian ya. Karena jurnalnya tidak layak, yang Ibu masukkan artikel kepada jurnalnya tidak layak. Mengapa tidak layak? Sekarang itu banyak Ibu Bapak sekalian jurnal yang disebut dengan jurnal abal-abal. Jadi jurnal abal-abal itu terbit hanya untuk menerbitkan artikel Ibu Bapak saja. Tidak jelas peredarannya segala macam. Ya. Nah makanya saya mungkin menyarankan supaya aman ini Ibu Bapak sekalian, cobalah akses jurnal-jurnal perguruan tinggi di daerah Ibu Bapak. Jadi di situ terbitkan ya artikel Ibu Bapak pada jurnal-jurnal perguruan tinggi. Kalau jurnal perguruan tinggi ini nampaknya ketentuan kita ya itu nampaknya itu aman untuk bisa dinilai. Bahkan Ibu Bapak ini kan PTK-nya memasukkan 4, tambah 1 jurnal.
Itu PTK-nya lolos semua, bagus. Tetapi jurnalnya tidak lolos karena ibu bapak memasukkan artikelnya pada jurnal yang tidak jelas. Ya. Nah, kalau jurnal tidak jelas ini, ibu sekalian, ini berbahaya ya, dalam pengertian memang kredibilitas ya dari jurnal itu memang kita perhitungkan. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, hal-hal informasi seperti ini sebenarnya hal-hal yang amat primer ya. Ini mudah-mudahan ini ibu bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini bisa menangkap, dan insya Allah lah ya, kalau itu terpenuhi semua, maka itu jangan khawatir usulan ibu bapak ini akan lolos gitu ya. Nah itu ibu moderator beberapa catatan Terima saya. kasih, Pak Semoga Yadi. bisa memberikan pencerahan ya. Amin. Nanti silahkan ditanya lagi pada sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yadi Ruyadi ya, narasumber kita yang kedua. Tadi beliau sudah memaparkan dan juga menceritakan pengalaman beliau pada saat menilai berkas Dupak. Sebenarnya Bapak Ibu tuh kalau teliti, apalagi Bapak Ibu lebih memahami lagi buku 4 dan buku 5, jadi lampiran-lampiran hal apa saja yang harus diikutsertakan dalam pengusulan Dupak ini itu harus diperhatikan. Jadi insya Allah untuk pengusulan kenaikan pangkat Bapak Ibu itu sebenarnya nggak susah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, narasumber kita yang ketiga, nah ini kita langsung actionnya aja nih kepada Pak Nurdin sebagai praktik baiknya. Beliau adalah seorang kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah pangkat golongannya pembina tingkat 1 4B, dan beliau mengusulkan kenaikan pangkat dan beliau akan bercerita seperti apa dalam proses pengusulan kenaikan pangkat beliau. Dipersilakan kepada Pak Nurdin. Ya, masih mute Pak? Pak Nurdin, boleh di-unmute? Terima kasih Bu Emi. Iya. Yang saya hormati Pak Direktur, para narasumber, Ibu Elvira dan Pak Yadi, moderator, Ibu Emi, teman-teman peserta webinar praktik baik penilaian dan penetapan angka kredit guru. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara sebagai penilai angka kredit di daerah, dan yang kedua saya akan berbicara sebagai pengusul kenaikan pangkat dari 4B ke 4C. Kalau mengenai prosedur dan mekanisme penilaian dan penetapan angka kredit guru di daerah menjadi kewenangan daerah, saya kira sudah jelas disampaikan oleh Ibu Elvira tadi, bahwa dari golongan 4B ke bawah. Jadi itu yang kami tangani di daerah. Kemudian, adapun prosedur mekanismenya tadi, saya kira sudah jelas disampaikan oleh Ibu Elvira dan Pak Yadi juga menyampaikan tentang masalah-masalah yang kami alami dalam proses penilaian ya. Jadi saya kira saya tidak akan mengulangi itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan di daerah sehingga guru-guru khususnya di Kota Kendari itu tidak mengalami kendala dalam pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit di Kota Kendari itu tetap mengacu pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang angka kredit, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang Juknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, dalam pelaksanaan pengusulan di Kota Kendari, supaya guru-guru
tidak mengalami kendala, maka yang pertama kami lakukan bersama-sama atau melalui Dinas Dikmudora Kota Kendari, yaitu mensosialisasikan tentang Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 kepada kepala sekolah, guru, kemudian pengawas sekolah. Jadi sosialisasi itu kami lakukan untuk memberikan penyegaran kepada teman-teman guru, karena pada dasarnya mereka sudah tahu tentang kedua regulasi itu. Hanya ya terkadang diabaikan, sehingga kami memberikan penyegaran. Penyegaran yang kami berikan itu melalui sosialisasi melalui MGMP, kemudian sosialisasi melalui MKKS, dan bahkan sosialisasi melalui APSI kepada teman-teman pengawas sekolah. Kemudian hal lain yang kami lakukan supaya teman-teman guru memiliki pemahaman dan tidak terkendala dalam pengusulan, itu kami memotivasi dan memfasilitasi teman-teman guru supaya selalu berupaya untuk mengusulkan penilaian dan penetapan angka kreditnya masing-masing. Kemudian kami mengembangkan tutor sejawat. Tutor sejawat yang kami lakukan adalah teman-teman guru yang duluan sudah mengusul dan sudah berhasil, itu kami manfaatkan atau kami meminta kepada yang bersangkutan untuk membantu teman-teman yang masih terkendala untuk melakukan pengusulan. Kemudian selain itu kami melakukan bintek penilaian angka kredit. Jadi baru-baru ini di Kota Kendari itu pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Dikmudora Kota Kendari itu melakukan bintek secara mandiri tentang penilaian angka kredit. Kemudian yang kami lakukan tersebut hasilnya alhamdulillah guru-guru di Kota Kendari tidak mengalami kendala dalam pengusulan penilaian angka kredit, ya. Jadi tidak mengalami kendala dalam pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit, ya. Kalau masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi, yang kemudian yang disampaikan oleh Bu Elvira, terutama kembali kepada guru yang bersangkutan, tentunya itu sudah menjadi masalah umum. Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kami lakukan di Kota Kendari, selalu memotivasi dan memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat. Alhamdulillah teman-teman guru di Kota Kendari itu tidak terkendala, apalagi memenuhi kriteria-kriteria untuk nilai angka kredit, untuk angka kreditnya. Nah, itu secara ringkas tentang praktik baik yang kami lakukan dalam penilaian di daerah. Kemudian yang kedua, saya berbicara sebagai praktik baik tentang dalam hal sebagai pengusul pengusul penilaian dan penetapan angka kredit dari golongan 4B ke atas, khususnya 4B ke 4C, ya. Jauh sebelumnya atau sebelum saya mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit saya, itu saya berpikir bahwa ini untuk penilaian dan penetapan angka kredit ke 4C sangat sulit dan sangat ribet. Ya, itu yang ada di pikiran saya. Dan saya juga berpikir, karena saya juga berpikir pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi nyatanya setelah saya mengusul dengan mengikuti semua kriteria, memenuhi semua kriteria yang menjadi persyaratan untuk penilaian dan penetapan angka kredit 4C saya, alhamdulillah
ternyata usulan saya lancar, kemudian tidak ribet, kemudian tidak membutuhkan waktu lama. Perlu saya sampaikan bahwa usulan saya itu hanya 6 bulan. 6 bulan sudah ada hasilnya dan saya sudah pegang, saya sudah ada di tangan saya PAK 4C. PAK 4C yang kemudian sementara dalam proses pengusulan untuk SK 4C, ya. Kemudian dengan pengalaman itu, pengalaman yang saya alami, itu saya memotivasi teman-teman guru di Kota Kendari, terutama yang berada pada golongan 4B dan sudah memenuhi kriteria untuk mengusul ke 4C. Alhamdulillah di Kota Kendari, terutama pada periode yang lalu, periode penilaian yang lalu, itu lumayan banyak yang lolos untuk PAK 4C. Saya kira itu secara ringkas, Bu Moderator. Ya, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Nurdin ya, tadi sudah memberikan praktik baik dari beliau, bahwa intinya kalau di Kota Kendari itu sebenarnya tidak susah dalam pengusulan berkas kenaikan pangkat seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah, dan Bapak juga mensosialisasikan atau mendiseminasikan kepada para guru, rekan guru sekalian dalam forum misalnya MGMP gitu ya. Jadi kita saling berdiskusi bersama antar guru gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, para narasumber sekalian, mungkin waktu kita memang sudah tidak lama lagi ya Bapak ya. Itu pun juga kita sudah berusaha untuk lebih dari jadwal kita, tapi di sini karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita harus jawab dari beberapa penanya ya, peserta yang mengikuti webinar ini. Saya akan menyampaikan pertanyaan ini dan nanti boleh langsung dijawab oleh Bu Elvira, Pak Yadi ataupun Pak Nurdin terkait masalah kenaikan pangkat. Jadi ada yang bertanya dari Bapak Kuswianto, saya ini seorang CPNS angkatan tahun 2020 dan saya sudah menerima SKPNS per 1 Desember 2021. Tapi saat ini belum ada instruksi untuk pengajuan PAK. Pertanyaannya adalah berapa bulan atau tahun jarak antara TMT PNS sampai pengajuan PAK dasar? Dan yang kedua, apakah pengusulan PAK dasar harus menunggu PNS tersebut mendapatkan SK jabatan fungsional? Oh, jadi Bapak Kuswianto ini adalah seorang CPNS baru. SKPNS-nya baru diterima oleh beliau tahun 2021. Jadi kalau seperti itu, untuk usulan kenaikan pangkatnya bagaimana Bu Elvira? Apakah sudah bisa diproses? Iya, baik. Terima kasih Bu Emi. Ini sebenarnya ada kewenangan di daerah ya, karena golongannya baru pertama ya, kalau nggak salah ya. Jabatan pertama memang ada di kalau dilihat itu tadi ada di slide saya sebenarnya mengenai kenaikan pangkat paling cepat itu 2 tahun paling cepat untuk kenaikan pangkat, tapi pengusulan untuk fungsional bisa dilakukan 1 tahun setelah PNS gitu ya. Mungkin Pak Yari mungkin bisa menambahkan atau Pak Nurdin sebagai tim penilai daerah gitu ya, bisa diinformasikan lebih lanjut Pak Nurdin. Monggo silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau saya melihat dari Pak Kuswianto ini, itu SK PNS-nya sudah ada, ya. Berarti sudah boleh mengusul untuk PJG, boleh mengusul untuk PJG. Nah, setelah setelah keluar PAK, istilahnya PAK
pada saat PJG itulah yang dimaksudkan sebagai PAK dasar. Jadi sekali lagi Pak Kuswianto, silakan Pak dilengkapi berkasnya, diusulkan dan ditanyakan ke Dinas Pendidikan di daerah Bapak. Ya, saya yakin akan diberikan petunjuk apa-apa yang harus dilengkapi, kemudian berkasnya tersebut atau usulannya tersebut akan dinilai oleh tim penilai tentang kreditnya. Kemudian akan keluar PAK. Nah, PAK itulah dengan sendirinya bisa dengan sendirinya akan menjadi dasar keluarnya SK jabatan fungsional. Saya kira begitu, Bu. Iya, Pak. Kalau yang Ibu Elvira maksudkan tadi, nanti setelah 2 tahun, minimal 2 tahun, dan memenuhi kreditnya untuk naik pangkat ke 3B. Ya, terima kasih. Ya. Sudah sangat jelas ya Pak ya. Terima kasih untuk penanya ya. Jadi langsung saja saya membacakan pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kalau ini pertanyaan dari Bu Yuyun Novianti, beliau dari SDN 4 Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menanyakan, bagaimana kami guru P3K tahun 2021, apakah juga bisa naik pangkat atau naik jabatan? Kalau tadi kan beliau, Pak Kuswianto itu kan SK jabatan 1 Desember 2021 ya Pak, seorang PNS. Tapi kalau ini Bu Yuyun Novianti ini adalah sebagai guru P3K. Bagaimana, Bu Elvira? Pak Yadi? Ya. Pak Yadi ada mau dijawab atau gimana Pak Yadi? Silakan sama Ibu Elvira. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Bu Emi. Ini yang bersangkutan P3K. P3K itu diangkat berdasarkan kontrak kerja ya. Dalam hal ini pangkat angka kreditnya itu disesuaikan. Sekarang untuk guru PNS maupun GBPNS dalam hal ini P3K itu disetarakan dengan golongan 3 gitu. Dengan angka kreditnya 300. Jadi untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak ada karena kontrak kerja gitu. Jadi tidak ada kenaikan pangkat ya. Kecuali kalau yang bersangkutan nantinya ada peluang atau dibukanya formasi untuk jabatan yang lebih tinggi, kemungkinan itu bisa. Kalau nantinya dibuka peluang ya untuk jabatan lebih tinggi. Dan itu pun juga akan disetarakan. Baik ya, terima kasih. Baik, jelas ya untuk Bu Yuyun ya. Jadi karena Ibu statusnya P3K, jadi untuk usulan kenaikan pangkat ini, mohon maaf, belum ada usulan untuk kenaikan pangkat bagi guru P3K. Baik, penanya ketiga, saya akan langsung bacakan dari Ibu Aprilia Pujiastuti. Mau bertanya Bapak Ibu, untuk SK tingkat 3B saya periode Oktober 2019, kapan saya kiranya bisa mengajukan usul kenaikan pangkat ke 3C? Untuk PTK, apakah kita bisa memasukkan tesis kita kemarin setelah kuliah kembali S2? Dan kapan kita bisa mencantumkan gelar S2 yang baru? Mungkin dipersilakan kepada Pak Yadi untuk menjawabnya. Ya, tadi yang kapan itu bisa naik tingkat ya dari 3B, berikutnya nanti bisa diperjelas oleh Ibu Elvira karena pertanyaannya hampir sama ya dengan pertanyaan yang terdahulu. Nah, yang saya ingin jelaskan ini yang berikutnya ini apakah tesis ya, apakah tesis S2 itu bisa diajukan ya untuk bidang publikasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini kasus yang sering muncul ya, pertanyaan juga yang sering muncul ya. Nah, jadi untuk tesis S2 ya, termasuk
skripsi ya, atau mungkin termasuk disertasi ya, kalau Ibu Bapak nanti S3 itu tidak bisa diajukan ya untuk publikasi. Mengapa? Nah, ini sebenarnya alasannya itu karena Ibu Bapak nanti ijazah S2-nya itu akan digunakan untuk memenuhi angka kredit ya. Nah, sementara untuk memperoleh ijazah itu salah satu syaratnya adalah tesis. Nah, jadi tesis itu ya itu sudah secara tidak langsung itu ada di dalam ijazah, dan ijazahnya itu disertakan untuk angka kredit. Nah, itu sebenarnya mengapa tesis itu tidak boleh ya, termasuk S1 ya, termasuk S3. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya itu bisa saja nanti Ibu Bapak ya tesis itu kan biasanya kalau tesis itu bisa lebih dari 2 variabel penelitian ya itu. Nanti itu bisa saja sebenarnya salah satu variabel penelitian pada waktu tesis itu diolah kembali ya untuk menjadi karya ilmiah. Sehingga itu berbeda dari tesis. Hanya judul tesisnya harus relevan dengan tugas Ibu Bapak sebagai guru. Karena biasanya kalau tesis itu tidak sering ya, tidak terkait dengan tugas guru. Nah, kalau Ibu Bapak misalnya tesisnya tidak terlalu terkait dengan tugas guru, misalnya tesisnya itu mengarah kepada pengembangan ilmu tertentu ya, yang jauh gitu ya dengan tugas guru, walaupun diajukan itu biasanya akan ditolak. Karena apa? Karena salah satu penolakannya bahwa penelitian yang diajukan itu tidak relevan dengan pekerjaan sebagai guru gitu ya. Kan kalau tesis itu biasanya kepada pengembangan ilmu dan lain-lain gitu ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, menurut saya kalau Ibu Bapak sudah bisa bikin tesis gitu ya, itu sebenarnya sudah pasti akan bisa membuat PTK. Karena PTK itu jauh lebih sederhana daripada membuat tesis ya. Jadi ini tesis ini akan menjadi modal Ibu Bapak terutama di dalam kemampuan Ibu Bapak di dalam metode penelitian gitu ya. Nah itu. Nah, mengenai kapan bisa mencantumkan gelar S2-nya ya secara resmi, nah itu mungkin nanti Ibu Elvira bisa menjelaskan atau dari Pak Nurdin ya. Itu jawaban dari saya, Ibu Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Ya. Dipersilakan, mungkin dilanjutkan jawaban atas Pak Nurdin atau Bu Elvira. Pak Nurdin. Ya, makasih Bu. Saya mau melihat saja yang pertanyaan pertama Bu. Ini mau bertanya masalah SK 3B saya periode Oktober 2019. Kapan saya bisa mengajukan naik tingkat ke 3C? Ya, kalau saya melihat masalah SK-nya itu periode Oktober 2019. Berarti dengan sendirinya TAK-nya pasti TMT 1 Juli 2019. Nah, kalau kita menghitung dari segi waktu, melihat dari segi waktu, itu berarti sudah 3 tahun, sudah 3,5 tahun, 3 tahun setengah, ya. Karena dari Juli 2019 ke Juli 2020, Juli 2021, Juli 2022, sekarang deh November, berarti 3 tahun setengah. Jadi kalau dari segi waktu itu sudah memenuhi syarat. Tinggal Ibu Aprilia silakan tunjukkan kepada kepala sekolahnya, tunjukkan berkasnya kepada kepala sekolahnya, kemudian insya Allah kepala sekolah akan mengusulkan Ibu ke dinas pendidikan di daerah Ibu, kemudian akan dinilai. Kalau misalnya sudah nilai angka kreditnya minimal 200,
saya kira sudah sangat layak untuk naik ke 3C. Itu. Jadi Ibu Aprilia diajukan ke kepala sekolahnya. Ajukan ke kepala sekolahnya. Nanti kepala sekolah yang usulkan ke Dinas Pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Ya. Ya, bagaimana Bu Elvira, ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya. Yang pertanyaan. Tambahkan untuk sebentar. Untuk apa ini tadi? Apakah kita bisa memasukkan tesis, bisa mencantumkan gelar? Untuk mencantumkan gelar setelah Bapak dan Ibu keluar PAK-nya dari tim penilai, maka diajukan ke BKN untuk penyesuaian ijazah, sehingga baru akan diterbitkan nanti oleh BKN mencantumkan predikat kesarjanaan Bapak dan Ibu di dalam nama Bapak dan Ibu tersebut. Misalnya dari S1 ke S2 gitu kan. Nanti magisternya nanti akan dicantumkan oleh BKN atas dasar pengajuan penyesuaian ijazah dari BKD atau BKN. Ya. Tapi itu keluar dulu PAK-nya. Kalau PAK-nya belum keluar itu maka tidak bisa gitu. Dan nanti setelah itu biasanya diajukan bersamaan dengan kenaikan pangkat ya Pak Nurdin ya? Siap. Ya, ya Bu. Begitu ya Bapak dan Ibu, periode kapan juga usul kenaikan ke 3C. Tadi sudah dijelaskan dan mungkin Bu April bisa melihat nanti di slide nomor 11 dan ya slide 11 tadi di paparan saya. Ya, itu aja ya, Mbak Eva. Oke. Mohon maaf Bu, saya dengan tidak mengurangi jawaban Ibu Elvira tadi tentang pencantuman gelar. Jadi baru-baru ini Bu, yang di Kota Kendari terjadi seperti ini. Jadi betul yang Ibu sampaikan, Ibu Elvira tadi sampaikan, bahwa pada saat sudah keluar PAK, kemudian diusulkan untuk kenaikan pangkat ke BKD, ke BKN melalui BKP SDN, itu terlebih dahulu harus ada SK pencantuman gelar dulu Bu. Oh, di daerah ya? Ya, di daerah. Oh, gitu. Jadi Ibu Aprilia disampaikan ke Dinas Pendidikannya. Karena seperti baru-baru ini di Kota Kendari, ada teman yang mengalami hal seperti ini, dikembalikan dari BKN, kemudian dibuatkanlah SK pencantuman gelar di Dinas di Dora, Kota Kendari. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Nurdin dan Bu Elvira serta Pak Yadi atas jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta webinar kita pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf nih kiranya nih ya Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak hal yang akan kita sampaikan atau kita jawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati karena tadi kami sudah men-share ya file yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mempelajari lebih lanjut terkait masalah dupak ini gitu ya. Jadi Bu Elvira tadi juga sudah menjelaskan proses penyusunan dupaknya seperti apa. Pak Yadi juga sudah menjelaskan tidak perlu takut susah untuk mengusulkan berkas kenaikan pangkat ini. Pak Nurdin juga sudah sama memberikan praktik baik bahwa sebenarnya kalau kita saling sharing antar guru dan mengetahui permasalahan apa, itu tidak susah untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu semuanya nih peserta webinar pada sore hari ini karena waktu pula yang harus memisahkan kita dan ini pun sudah lewat dari jam yang sudah kita tetapkan. Tapi karena memang kita antusias untuk membantu Bapak Ibu semuanya dan tidak apa kita lebih. Jadi di akhir pertemuan kita sesi webinar kali ini ada hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Bu Elvira, Pak Yadi dan Pak Nurdin, closing statement Pak untuk para Bapak Ibu guru sahabat Dikdas semuanya. Bagaimana Bu Elvira? Dipersilakan. Baik, Ibu Emi, ini ada pantun nih sedikit nih. Mudah-mudahan berkenan. Jalan-jalan ke Papua. Jumpa Bapak Ibu guru hebat. Ayo semangat guru-guru Dikdas dalam pengusulan
PAK demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru Dikdas. Selamat berkarya Ibu dan Bapak guru hebat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia tercinta. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elvira. Ya, sahabat Sama-sama, guru Bu. Dikdas pasti akan semakin termotivasi ya Bu ya. Bagaimana dengan Pak Yadi? Ya, dipersilakan Pak Yadi. Ya, masih mute Pak? Di mute ya. Hah? Iya, terima kasih. Di akhir ini saya ingin menyampaikan ya. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, jadi naik jabatan bagi guru itu ya merupakan hak ya. Tapi haknya itu harus diperjuangkan. Dan itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Jadi jangan terbawa arus ya yang melemahkan perjuangan. Jadi sebaiknya setiap guru harus memiliki cita-cita untuk menjadi guru utama. Terbukalah untuk terus belajar, ya. Belajarlah kepada guru-guru yang telah berhasil naik jabatan, karena banyak guru yang berhasil dengan mulus, ya. Terus bertanya, ya. Selamat berjuang, sekali jadi guru, tetap jadi guru sampai akhir hayat. Karena guru adalah profesi di mana kita hidup ya. Nah, ini saya terakhir ingin berpantun juga ini Bu Elvira ya. Jadi buru-buru membuat jurnal, baca sepintas terlihat janggal. Selamat Hari Guru Nasional, semoga pendidikan tidak tertinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan kepada Pak Nurdin. Terima kasih Bu. Jadi ada hal yang saya perlu sampaikan yang ternyata mengusulkan naik pangkat itu tidak susah dan tidak belit serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Mari kita berbuat dan selalu berbuat. Kata orang bijak, lebih baik berbuat dalam ketidaksempurnaan daripada tidak berbuat karena menunggu kesempurnaan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nurdin.